Ada yang mengatakan bahwa awal Ramadan itu penuh dengan rahmat, pertengahannya maghfirah, dan di ujungnya itqum minan nar atau pembebas dari neraka. Pernah dengar pernyataan itu? Ya, ada yang menyebutnya sebagai hadis. Ternyata setelah dikaji oleh para ulama, ada hadis-hadis yang terkait dengan Ramadan statusnya bermasalah, bahkan diduga palsu. Di antara hadis-hadis itu kita coba akan kaji dalam kesempatan episode saat ini, dan mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Baik, hadis yang pertama yang tadi kita dapatkan riwayatnya panjang, bahkan disandarkan pada sahabat Salman Al-Farisi, ada yang menyandarkan pada sahabat Ali bin Abi Thalib, yang diduga bahkan keduanya tidak pernah menyampaikannya. Apa kalimatnya? Atakum syahrun Ramadan, atakum syahrun Ramadan, telah tiba bulan Ramadan. Kemudian yang paling menarik, awaluhu rahmah, awalnya adalah rahmat. Wa awsatuhu maghfirah, pertengahannya itu penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maghfirah. Kemudian wa akhiruhu itqum minan nar, akhirnya pembebas dari neraka. Maka kemudian adalah orang yang membagi Ramadan ke dalam 3 bagian, sehingga menyebutkan 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua khusus maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan 10 hari ketiga ada peluang dibebaskan dari api neraka. Pernah mendengar ungkapan ini? Nah, hadis ini diteliti oleh para pakar hadis, ahli-ahli di bidang hadis, dan menyimpulkan bahwa hadis ini bermasalah. Bahkan derajatnya ada yang menemukan bahwa sampai ke derajat hadis palsu, hadis maudhu. Tingkat dhaifnya tinggi. Paling minimal kata para ulama statusnya semi palsu. Ya, semi palsu, hadis matruk. Jadi ada 3M bermasalah. Kalau ada satu di antara 3 ini, maka hadisnya cenderung ditolak oleh para ulama. M yang pertama disebut dengan mungkar, hadis yang diriwayatkan oleh orang yang tertuduh seringkali berbuat maksiat. Dia meriwayatkan hadis tapi terlihat suka berbuat salah, ada yang mabuk, ada yang berselisih, maka hadisnya diingkari oleh para ulama. Ada yang kedua disebut dengan matruk, namanya matruk, bukan sekedar diingkari, ditinggalkan. Nah, orang ini seringkali berbicara dusta sehingga tidak bisa dibedakan mana dusta, mana hadis yang keluar dari lisannya. Dan yang ketiga ini yang paling tinggi disebut dengan maudhu'. M yang ketiga, maudhu', yaitu hadis yang sengaja dipalsukan dan diatasnamakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara golongan hadis maudhu', bahkan minimal matruk, adalah hadis yang menyebutkan awal pertama Ramadan rahmat, pertengahannya maghfirah, dan ujungnya pembebas dari neraka. Apa indikasinya? Satu, ini bertentangan langsung dengan hadis-hadis Nabi yang lain, yaitu yang sahih. Hadis-hadis sahih mengatakan semua Ramadan siang dan malamnya, pertama sampai akhirnya, itu berisi rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sendiri nggak pernah memisah-misah awal, akhir, pertengahan, tidak. Tapi kata beliau, Al-Bukhari nomor hadis 38, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa setiap hari Ramadan, setiap hari, awalnya, tengahnya, akhirnya, dilakukan karena Allah, ikhlas mengharap pahala, diampuni semua dosa-dosanya. Jadi sejak awal Ramadan ampunan sudah ada. Nomor hadis 37 sebelumnya di Al-Bukhari, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bukan cuma siangnya, malamnya bermohon kepada Allah ampunan, salat dengan baik, minta ampunan, ikhlas dikerjakan, diampuni semua dosanya. Ini menandakan hadis yang dimaksudkan bertentangan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas di sini? Nah, ada banyak hadis yang bermasalah lagi, tapi sebelum kita tampilkan, barangkali ada yang ingin bertanya atau berdiskusi, atau mungkin pernah mendapatkan hadis ingin Anda tanyakan dan kita bahas statusnya. Baik, siap insyaallah? Silakan. Yang mau saya tanyakan Ustaz, apa benar menjalankan ibadah umroh di bulan Ramadan pahalanya senilai haji Ustaz? Jazakumullah khair. Allah yubarik fik. Ya, kita lihat hadisnya. Ada seseorang, ini riwayatnya hampir di setiap kitab-kitab hadis yang mu'tamad, yang sahih, yang dipercaya. Ada seorang yang ditanya oleh Nabi, kenapa kamu tidak berhaji tahun ini? Kata orang ini, ya Rasulullah, saya nggak punya kemampuan berhaji. Sebab yang pertama, ada yang mengatakan, ada yang saya rawat di rumah, saya nggak bisa tinggalkan. Yang kedua, riwayat mengatakan, ya Rasulullah, saya punya kesibukan di bulan-bulan ini, nggak bisa saya tinggalkan. Kata Nabi, kalau tak mampu kamu berhaji di bulan-bulan haji, maka berangkatlah umrah di bulan Ramadan, karena pahalanya senilai dengan haji. Pahalanya senilai dengan haji. Bukan dia sudah haji. Oh, jangan salah menyimpulkan. Jangan karena Anda nunggu kuota lama-lama, kita haji aja di bulan Ramadan yuk. Itu salah menyimpulkan. Ya. Jadi tidak ada haji di bulan Ramadan, yang ada pahalanya senilai haji. Kenapa pahalanya dinilai berlipat senilai haji? Karena perjuangan orang umrah di Ramadan, itu perjuangannya lebih daripada biasa.
Persis seperti orang haji berjuang. Coba lihat orang haji berjuang, fisiknya ya dari mulai wukuf ke Muzdalifah cari batu sampai lontar sampai jalan begitu panjang, fisiknya terkuras. Maka persis seperti orang puasa kemudian umrah, dari mulai tawaf dia kemudian naik turun sa'i sampai semua dikerjakan dalam keadaan menahan lapar dan haus, maka itu yang melipat gandakan pahalanya. Allah taala alam bissawab. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mungkin ini agak tidak terlalu berkaitan secara langsung dengan hadis, tapi berkaitan dengan puasa dan membersihkan hati. Baik. Bulan Ramadan itu kan memang bulan yang penuh berkah dan kita memang saatnya kita buat membersihkan hati gitu. Nah, sebelum memasukinya aja kalau bisa kita saling memaafkan satu sama lain gitu. Bagaimana Ustadz apabila kita kan manusia biasa, kita punya rasa kecewa, punya rasa sakit hati yang kadang-kadang susah buat kita hapuskan gitu. Bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang ikhlas, bisa melupakan, bisa memaafkan, karena kan kodratnya manusia pasti gampang lah buat sakit hati, marah dan sebagainya. Itu aja pertanyaannya Ustaz. Bagus pertanyaan. Dan apa yang Anda sampaikan kisahnya pernah terjadi di masa lalu. Sehingga Allah menawarkan satu tawaran spesial kalau dia bisa mengikhlaskan semua perasaan yang dirasakan. Maka turunlah Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Perhatikan kalimatnya. Wasari'u ila maghfirah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bergegaslah Anda mengevaluasi diri, mohon ampunan kepada Rabbmu. Koreksi, banyak yang salah dalam hidup. Wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bermohonlah, berharap, bercita-cita mendapatkan anugerah surga seluas langit dan bumi. Komplek tinggal seseorang di dunia bisa luas, tapi tidak ada yang seluas langit dan bumi. Saya sediakan, kata Allah, khusus untuk orang takwa. Tapi bukan takwa biasa, spesial. Siapa takwa yang dimaksud? Ayat 134-nya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Golongan pertama yang sedang infak. Di saat punya, bahkan tak punya pun masih pengen infak. Di dalam keadaan tak punya pun masih mereferensikan. Saya dalam nggak punya nih, barangkali mungkin baju saya bisa dijual. Barangkali teman saya mungkin bisa ngasih, saya referensikan. Itu surganya seluas langit dan bumi. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, orang yang sanggup menahan marah. Yang ketiga, wal 'afina 'anil nas, orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kalau Anda ada tawaran, perhatikan tawarannya. Mau mempertahankan amarah di dalam jiwa atau menukarnya dengan surga seluas langit dan bumi? Maka jangan tunggu, hilangkan itu semua dan tidak ada faedahnya mempertahankan kemarahan di dalam jiwa kita. Marhaban ya Ramadan. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada hadis yang mengatakan bahwa seorang yang berpuasa itu bau mulutnya lebih harum dari minyak kasturi. Masya Allah. Memandang ini bagaimana? Baik. Itu ada di kitabnya Imam Al-Bukhari, di Kitabus Siyam, nomor hadis yang pertama, posisinya paling kanan di sebelah bawah. Ya. Redaksinya, la khulufu famis shaimi atyabu awas yaumal qiyamati min rihil miski. Sungguh bau mulut orang yang puasa itu nilainya lebih harum di sisi Allah pada hari kiamat dibandingkan dengan minyak kasturi. Kasturi itu kalau di Arab minyak yang paling wangi. Orang mengatakan baru dibuka belum dipakai udah wangi nih. Ini ada orang yang bau mulutnya lebih wangi dibandingkan minyak kasturi. Siapa itu? Adalah bau mulutnya orang yang puasa. Tapi apa yang dimaksud di hadis itu? Apakah diartikan jangan pernah sikat gigi? Yang dimaksud hadis ini adalah, kata para pakar hadis, yang dimaksud adalah makna majazi, karena orang puasa itu menjaga lisannya dari perbuatan maksiat. Dia tidak bergibah, dia tidak mencela orang, dia tidak menghina orang, dia tidak berbuat yang kotor. Nah, semua nilai itu wangi di sisi Allah karena mendatangkan pahala. Allah taala alam bissawab. Ada yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, apakah benar ada hadis untuk orang yang lupa makan dan minum saat berpuasa? Dan apakah boleh diteruskan? Ada orang yang saat puasa lupa, lantas makan. Makan, begitu habis, lupa saya sedang puasa kan? Bagaimana status yang seperti itu? Itu sama di Al-Bukhari, ada di Kitab As-Siyam, halaman 43, ya paling kiri di pertengahan hadisnya. Bahkan dituliskan, babu shaimi idza nasiya fa'akala wa syariba, bab orang puasa yang lupa lantas kemudian makan dan minum. Maka apa kalimat Nabinya SAW pada masa itu? Kata Nabi, idza nasiya ahadukum, bima ma'na, kalau kalian lupa sedang berpuasa, fa'akala wa syariba, kemudian makan dan minum, falyutimma shaumahu fa innahu at'amahu Allah taala wa saqah. Maka kalau Anda dalam status lupa, silahkan teruskan puasanya. Jadi Anda sedang puasa, tiba-tiba tengah siang hari jam 1 makan, kemudian minum. Setelah selesai lupa. Kata Nabi, teruskan puasanya. Puasanya tidak dianggap batal karena yang memberikan makan dan minumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini yang dimaksud bukan pura-pura lupa.
Malam-malam berdoa dalam tahajud. Ya Allah, jadikan aku besok lupa. Tidak ya. Yang dimaksud ini normal, tiba-tiba lupa begitu saja. Ya. Jelas ya? Baik, Allah Ta'ala alam bisawab. Itu barangkali yang disampaikan. Terakhir, awas hati-hati, ada orang yang mengisi puasanya dengan banyak tidur. Bis tarawih, tidur. Bis subuh, tidur. Ke kantor cari musola, tidur lagi ya. Nah, ini terjebak hadis palsu. Hadis yang berbunyi niyamus shaimi ibadatun. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Itu hadis palsu. Mas, hadis palsu. Hadisnya palsu karena bertentangan dengan esensi puasa. Orang puasa itu banyak beraktivitas, bukan banyak tidur. Kalau orang tidur nggak ada amalan, sedangkan Nabi mengajak orang banyak beramal. Maka cukuplah itu dalil menjadikan apa yang disampaikan dianggap sebagai hadis palsu. Baik teman-teman sekalian, penting untuk kita mengetahui bahwa semua amalan kita mesti bersandarkan pada ketentuan dalam syariat, tuntunan dari Al-Quran dan pedoman dari Nabi SAW. Tapi juga kita mesti teliti untuk membaca hadis-hadis Nabi, karena tidak semua yang dikatakan bersumber dari Nabi statusnya dianggap benar dari Nabi SAW. Semoga Allah menerima puasa kita, menerima semua amalan kita, membebaskan kita dari hal-hal yang tidak kita pahami dan